Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan meleleh hati dan pikiran kita semuanya. Saya juga menyapa yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah kasih kita, mantaplah iman kita, mantaplah pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini saya memberikan tema firman Allah, tidak ada kebun tanpa rumput. There is no garden without weeds. Jadi pasti kalau kebun itu pasti ada rumputnya, dan kelebihan rumput itu nanti akan saya ceritakan. Nah, puji nama Tuhan, saya akan mengambil dari firman Allah Kisah Rasul 13 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Demikian bunyi firman Allah. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kisi dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Puji nama Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan, there is no garden without weed. Jadi semua kebun itu pasti ada rumputnya. Dan kalau kita sering merawat kebun, maka kita tahu bahwa rumput itu sekalipun mungkin sudah diracun, atau saya sering kali di sini membersihkan, memotongnya, menginjak-injaknya, membuat di tanah yang keras supaya dia tidak bertumbuh lagi. Tetapi pada kenyataannya rumput itu akan tumbuh kembali. Dan yang mau saya katakan adalah bahwa kehidupan manusia, sekalipun dia hidup bersama dengan Allah, ada kadangkala kelemahan manusia itu menghantar manusia hidup dalam dosa. Hidup dalam jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Kalau orang benar hidup mungkin jatuh dalam dosa, tetapi bukan hidup dalam dosa. Puji nama Tuhan. Jadi dari pembacaan tadi kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Karena apa? Ada seseorang yang betul-betul berkenan di hati Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan hati Tuhan, dan kemudian yang melakukan kehendak Allah. Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu dari sisi gelap. Yang pertama kita lihat dari sisi gelap dari Raja Daud. Kalau kita lihat dari sisi gelap Raja Daud, maka kita akan melihat bagaimana brengseknya orang ini. Karena kita tahu ketika dia tidak berperang dan dia berada di suatu istana, lalu melihat Batseba sedang mandi, lalu dia tergiur, lalu mengambil, dan kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Dia menghampiri wanita ini, lalu kemudian dia hamil, lalu kemudian dia menyuruh si Uria datang untuk menghampiri istrinya. Tapi Uria itu orang yang sungguh-sungguh loyal kepada raja, setia kepada raja. Dia tidak mau bersenang-senang sementara teman-temannya sedang berperang. Jadi dia berada di istana raja. Tetapi justru kesetiaan ini tidak dilihat oleh raja. Justru dia memesan pesan kepada panglimanya Yoab supaya melakukan, kita lihat saja dulu 2 Samuel 11. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Lalu kita lihat bahwa karena Uria ini tidak mau menghampiri istrinya supaya perbuatannya tidak ketahuan, lalu dia menyuruh Yoab sebagai panglima perang pada waktu itu untuk menempatkan orang yang di posisi paling depan, lalu kemudian menarik
itu pembunuhan. Sudah dia berzina dengan istrinya Uria, lalu Uria dibunuh, dan itu kata firman Allah sangat jahat di mata Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan brengsek, perbuatan orang-orang yang tidak punya etika, perbuatan orang-orang yang luar biasa jahatnya. Kita tahu bahwa Daud ini dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, tetapi ada sisi gelap manusia seperti binatang. Jadi kalau manusia itu membiarkan sifat binatangnya, maka dia akan menjadi liar dan luar biasa. Sisi gelap yang kedua adalah bahwa Daud ini, itu sisi pertama mengambil Batseba, lalu kedua membunuh Uria, lalu ketiga tidak taat kepada Tuhan dengan mengadakan sensus. Itu Anda bisa baca dalam 2 Samuel 1-25, tapi bisa Anda baca di dalam ayat 9 dan 8 dan 9. Di situ diceritakan bahwa ketika merasa sudah hebat, merasa sudah berjaya, merasa bisa mempersatukan Israel, dan kemudian merasa raja yang paling luar biasa, dari timbul kesemuanya, timbul keangkuhannya, lalu menyuruh Yoab CS untuk menghitung prajurit, berapa banyak si prajurit sehingga kerajaannya bisa merasa aman. Anda tahu berapa? 89 dari yang saya katakan tadi, pasal dari 2 Samuel 24 ayat 89 itu 800.000 dari suku Israel, 500.000 dari Yehuda, dan itu dikerjakan selama 9 bulan 20 hari. Dan ketika itu terjadi, Allah sangat murka kepada keangkuhan daripada ini siapa ini? Si Raja Daud ini. Kita lihat bagaimana murkanya Tuhan. Tuhan membuat 3 pilihan kepadanya. 3 tahun bala kelaparan di negerinya atau di daerahnya, atau 3 bulan dia dikejar-kejar oleh musuhnya, atau 3 hari penyakit sampar. Ini pilihan yang sangat sulit sebenarnya. Dia tahu bahwa dia sudah pernah dikejar-kejar musuhnya, bagaimana tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, dan lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia sudah tahu, jadi dia nggak mau dikejar oleh musuh-musuhnya. Dia juga sudah tahu bahaya kelaparan, tapi dia tidak mau pilih. Lalu hanya katakan, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan itu. Dan pada akhirnya Tuhan mengambil 3 hari untuk membinasakan orang Israel dengan penyakit sampar. Tapi Tuhan tetaplah Tuhan. Kok Daud yang bersalah, kok rakyat yang dibinasakan? Daud yang bersalah, kok rakyat yang dibinasakan? Tapi untungnya Daud mengambil tanggung jawabnya, mengatakan dengan jelas bahwa dia yang harus dibinasakan dengan keluarganya. Dan pada akhirnya Mezbah, di tempat berhentinya di daerah Yebus itu, Araunah. Jadi di situ Allah berhenti membinasakan dengan penyakit sampar, dan Alkitab mengatakan Daud melihat malaikat yang membinasakan itu, dan dia berkata, bukan mereka, aku. Wow, ini baru pemimpin dari tanggung jawab, tetapi melihat penderitaan rakyat, dia mengatakan jangan mereka, aku. Dan pada akhirnya kita tahu dia menyesali perbuatannya, dan kita tahu juga bagaimana pada akhirnya God memberikan peringatan kepada dia. Dan kita tahu juga bahwa pada akhirnya
Selesai hukuman itu, dan tidak berhenti sisi gelap yang keempat. Jadi sisi gelap Daud itu tidak mau peduli dengan dosa anak-anaknya. Amnon memperkosa Tamar, tapi tidak ada satu kata pun keluar dari bibir raja. Sampai akhirnya siapa? Saudaranya Absalom membunuh si Amnon karena sudah memperkosa adiknya. Akhirnya Absalom mengkudeta ayahnya, menghampiri gundi-gundi ayahnya. Itu akibat apa? Apa yang dilakukan oleh Daud dari sisi gelap akan berimbas kepada keluarganya, kepada hidupnya, kepada generasinya. Bersyukur bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Makanya saya katakan tadi, tidak ada gading yang tidak retak, dan juga tidak ada kebun yang tanpa rumput. Pasti ada kelemahan. Hebatnya rumput itu, mau saya katakan adalah, sekalipun Anda binasakan dia, sekalipun Anda bunuh dia, sekalipun Anda injak-injak dia, satu kali dia akan muncul kembali lebih segar, lebih mantap. Jadi kalau engkau tidak berhati-hati dengan imanmu, rumput-rumput dosa itu akan menghancurkan kehidupanmu. Apa yang terjadi? Dari sisi gelap kita sudah lihat bahwa Daud bukanlah manusia yang sempurna. Alkitab mengatakan dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Hendaklah engkau kudus sama seperti Bapamu adalah kudus. Tapi kenyataannya Daud tidak melakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi tunggu dulu, saya katakan lagi, tunggu dulu. Ya. Setelah saya mengatakan tadi dari sisi gelap, masuk ke sisi kedua, ya, bahwa pada akhirnya si Raja Daud mengalami pertobatan atau dia bertobat kepada Tuhan. Hidupannya mengalami restorasi karena firman Allah, barang siapa mengaku dosanya, Allah akan mengampuni dengan setia segala dosa dan kejahatan yang pernah dia lakukan. Wow, baca itu dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jadi, setiap orang yang berdosa tapi minta ampun kepada Tuhan, limpah kasih karunia Allah, limpah kebaikan Allah, limpah anugerah Allah yang dilakukan Tuhan kepada anak manusia yang mau datang kepada dia bertobat dan mengakui segala pelanggarannya. Ada sisi gelap manusia, menandakan manusia itu tidak sempurna, tetapi Tuhan siap akan terus menolong, siap akan terus membantu semua manusia yang mau datang kepadanya untuk hidup sempurna dengan seperti hidup dengan Allah. Saya mau berpantun dulu. Ya, ini baru saya pulang dari Surabaya, jadi ada hubungannya dengan Surabaya. Dari Surabaya ke Ampenan, naik kapal batu layar. Kalau kita taat pada Tuhan, setiap nasar harus dibayar. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Daud sering bernasar kepada Tuhan dan dia membayar nasarnya. Jangan coba-coba tidak membayar nasarmu kepada Tuhan. Ya, kalau Anda tidak bayar nasarmu, Alkitab katakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 3, Allah bisa menghancurkan segala apa yang kau miliki. Dan itu sebabnya sebagai orang yang percaya, kata firman Allah, jangan mudah untuk mengeluarkan kata-kata, tapi enggak kau genapi. Jadi kalau kita sudah berkata-kata, apalagi di hadapan para hamba Tuhan, di hadapan para jemaat Tuhan, di hadapan orang-orang percaya, lakukanlah itu, bayar nasar. Supaya apa? Itu tandanya kita mengucap syukur kepada Allah, karena di Allah yang maha tinggi itulah yang mampu menolong kita dari segala keadaan sulit yang kita alami. Lalu kemudian ada sisi gelap, ada pertobatan. Jadi kalau ada sisi gelap, Anda tidak bertobat, itu yang menjadi masalah. Sekalipun Anda seorang hamba Tuhan hebat, kalau Anda jatuh dalam dosa, lalu kemudian Anda tidak bertobat karena Anda pikir, saya kan hamba Tuhan yang hebat, saya kan hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, saya kan hamba Tuhan yang diurapi. Lihat Raja Daud, kurang apa? Di padang
tapi mata Tuhan ada kepada dia. Ketika terjadi, kita tahu bagaimana pelantikan yang akan dilakukan oleh Samuel kepada anak-anak Isai. Ada di situ orang-orang hebat. Ada di situ Eliab yang begitu luar biasa sampai dikatakan, ini orang yang paling hebat. Wah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Jangan kamu lihat perawakannya, aku melihat hati. Jadi kalau saya berjenggot, Anda tidak melihat jenggot saya ini. Anda tidak melihat rupamu, mancungmu, gagahmu, cantikmu. Allah tidak melihat itu. Allah melihat hatimu yang cantik. Hatimu cantik apabila engkau bertobat. Dan ketika engkau bertobat, lahirlah sisi terang dari kehidupanmu. Jadi kalau kita baca 2 Samuel ini sangat luar biasa. Saya mencatat beberapa hal, sifat-sifat yang dimiliki dari sisi terang daripada Daud ini yang mengakibatkan dia disamakan seperti Allah dalam hal sifat-sifatnya. Memang dia pernah kalah, memang dia pernah melakukan dosa, memang dia pernah melakukan kejahatan yang keji, memang dia tidak luput dari dosa dunia nistapa ini. Tapi apa yang dilakukannya? Dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengubahnya, lahirlah sisi terang dari kehidupannya. Itulah yang ketiga. Pertama saya mencatat adalah faithfulness, ada kesetiaan. Setelah itu dia dengan setia kepada Tuhan, sama dengan Yesus setia melakukan kehendak Bapaknya untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Dia setia melakukan janji Tuhan. Yang kedua yang saya lihat adalah kesabarannya. Walaupun dalam sisi yang lain ini kadangkala kesabaran ini dengan apa istilahnya tidak mau marah itu sangat jauh berbeda. Bayangkan ya, kalau ini si Amnon itu memperkosa adiknya, dia tidak bilang apa-apa sebagai ayah, itu kebablasan itu. Ya, kebablasan. Sabar sih sabar. Tapi sabarnya orang adalah ketika masih dalam nilai-nilai yang benar. Tapi kalau sudah dalam nilai-nilai kejahatan, jangan dong. Yesus saja mengobrak-abrik orang yang berdagang di bait sucinya Allah. Keturunan ular beludak! Keturunan ular beludak! Kelihatan kau dengan berputih, di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Siapa yang tahu hati? Tuhan. Kesabaran kita harus terukur di hadapan Tuhan. Jangan kesabaran yang kebablasan. Artinya biar anak-anak kita seperti anaknya mengkudeta dia, malah dia yang lari. Haleluya. Walaupun betul bahwa penghukuman itu datang dari Tuhan, tapi yang mau saya katakan adalah bahwa Daud ini cukup sabar. Lalu berpantunlah dulu. Tidak ada kebun yang tidak punya rumput, dan tidak ada manusia yang sempurna. Kalau manusia berdosa pasti terluput bila bertobat dari segala dosa-dosa panah. Ya, amin ya. Jadi kalau kita melakukan sebagaimana yang saya katakan tadi, ada sisi terang, yang ada sisi gelap, lalu bertobat, lahirlah sisi terang. Dan ketika Anda berada dalam sisi terang itu, Allah akan terus memberikan kemampuan bagi kita, bagi orang percaya, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak Tuhan, siapapun kita, baik itu aparat, baik itu polisi, baik itu kejaksaan,
akan bisa hidup dalam kebenaran, akan bisa hidup dalam komitmen, dalam tanggung jawab yang benar, dan akan bisa hidup dalam keadilan yang sesungguhnya. Tetapi kalau manusia itu menyimpan sisi gelap, makanya kalau orang-orang yang di dunia sana sangat mudah membongkar jejak digitalnya saat ini kan. Jadi kalau orang melakukan hal-hal yang salah, ya orang sudah, mungkin kita tidak tahu, tapi ada orang-orang yang mencatatnya. Ya, jadi demikian kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita hidup terus bersama dengan Tuhan. Ada kesalahan, ada hal yang kita tapi bertobat dan lahirlah dalam sisi hidup yang terang itu seperti Raja Daud. Dan kemudian yang ketiga saya lihat adalah keberaniannya. Jadi dia bukan hanya tinggal di istana, tetapi dia juga turut berperang. Walaupun ada saatnya dia bermalas-malasan sebagai raja, tetapi dia cukup berani dalam mengambil segala tindakan dan keputusan membasmi orang-orang di sekitarnya. Nah, dia juga orang yang murah hati, generosity. Jadi dia punya sampai membangun mau membangun rumah Tuhan, dia maunya diizinkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena tangannya telah penuh dengan penumpahan darah, tangannya telah penuh darah. Ya, jadi Tuhan tidak mengizinkannya. Tetapi dia tetap penuh rahmat dan memberikan apa yang harus diberikan bagi rencana pembangunan rumah Tuhan itu. Nah, lalu kemudian adalah komitmen, tanggung jawab. Seperti tadi saya katakan, ketika Tuhan memperhadapkan kepadanya 3 hal yang harus diputuskan, harus diambil gitu ya. Dan kita tahu bahwa 3 tahun kelaparan itu nggak main-main. 3 bulan dikejar-kejar oleh musuh, dia sudah rasakan bagaimana dikejar-kejar oleh Saul. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Dia tahu apa akibat dikejar-kejar oleh musuhnya. Lalu kemudian sakit sampar. Tentu dia sudah mendengar bagaimana Allah yang penuh belas kasihan itu. Sekalipun Allah menghukum, tapi di balik hukuman itu Allah tidak sampai hati dan terbukti. Dia mengambil 3 hari itu, dan Tuhan memberikan sakit sampar dan mematikan banyak orang. Tetapi ketika dia lihat juga, dia mengambil tanggung jawabnya. Bukan aku, bukan mereka yang salah, aku yang salah. Hukum aku, hukum keluargaku. Wow. Kalau sekarang kan cari kambing hitam, karena kalau ada orang cari kambing putih, nggak dapat kambing hitam, ya kambing putih pun jadinya. Ya, jadi sisi dia itu harus berada, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Jangan kita mau terus tinggal di sisi gelap kehidupan itu. Berpindah, bagaimana berpindah dengan mengakui dosa, dan kita bertobat, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya untuk kita memiliki sisi terang itu. Sehingga kita dapat taat kepada Tuhan, mengikuti jalan, melayani Tuhan dengan segenap hati, dan mengikuti jalan-jalannya. Nanti bagian terakhir, ya, 3-4 itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh rahmat. Sekalipun Tuhan tahu bahwa engkau adalah manusia yang tidak sempurna, ada sisi gelap kehidupan manusia itu. Tetapi kalau manusia itu tidak mau berpindah, itu bukan salahnya Tuhan. Dan Daud mengambil untuk berpindah dari sisi gelap kepada sisi terang ilahi itu. Sebab apa? Kalau dia berada di sisi gelap kehidupan kita, minggu kemarin saya sudah ingatkan bagaimana yang pada awalnya dimulai dengan roh tapi diakhiri dengan daging, yaitu anaknya Salomo. Bahkan Tuhan sudah berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia apa yang kuperintahkan kepadamu, aku akan memberkati engkau. Memang diberkati oleh Tuhan, tapi di ujung dari kehidupannya berbeda dengan apa yang didapatkan oleh Daud. Yang tadi dari kita baca bagaimana Paulus menuliskannya kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana
Allah mengatakan bahwa aku telah menemukan orang yang sesuai dengan hatiku. Tapi sebelum ke situ saya mau apa lagi? Yang terakhir adalah honesty, kejujurannya. Jadi kejujurannya untuk mengakui bahwa aku adalah orang berdosa, aku adalah orang yang tidak layak. Kalau Anda baca Mazmur 51 pengakuan tentang dosanya, dan satu hal yang dikatakan, jangan mengambil rohmu daripadaku. Bagaimana hidupnya tertekan, bagaimana hidupnya mengalami kehancuran, bagaimana keluarganya diobrak-abrik oleh Tuhan, tetapi di situ dia terus memohon kekuatan Tuhan supaya dampak konsekuensi dari dosa yang dilakukannya dapat ditanggungnya dengan kekuatan Tuhan. Jadi jangan pikir kalau kita diampuni oleh Tuhan, dampak atau konsekuensi dari dosa itu tidak ada, akan melahirkan dampak bagi dirimu, bagi orang lain, bagi keluarga. Itu sebabnya sebagai orang percaya saya mengingatkan kita, walaupun kita tahu bahwa kita tidak sempurna, tetapi saya mau katakan kepada kita, jangan kita berdolak-dalik di situ, tetapi kita berpindahlah dari sisi gelap kepada sisi terang dengan cara bertobat kepada Allah, sehingga kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud dari sisi terangnya. Nah, setelah dia berada di sisi terang dari Allah, maka kita melihat selanjutnya apa yang dilakukannya. Alkitab mengatakan dia adalah orang yang berkenan di hati Allah. Sesuai dengan namanya, Daud itu adalah biji mata Allah atau yang dikasihi Tuhan. Ya, biji mata Allah atau yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tentu kita sebagai orang percaya, tujuan kita adalah kita, walaupun, maka saya katakan tadi, bukan karena saya berjenggot putih lalu ini hambaku yang bukan. Allah melihat jauh ke dalam relung hati, kecantikan hati kita, kecantikan pikiran kita, kecantikan motif, ketulusan hati kita di hadapan Allah penting kita lakukan dalam kehidupan ini, sehingga apa yang baik kita lakukan, sebagaimana Efesus 6 mengatakan bahwa Tuhan akan membalaskannya. Jadi lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan mau membalas kebaikan, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6. Ya, kalau saya tidak silap itu ayat yang ke-6 dari 5 atau 6, ya. Atau baca dulu titik. Efesus 6. Ayat 8-nya. Ayat 8 dari Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat 5 sampai 8 itu, ya, karena tadi baru saya baca, jadi agak saya melupakannya, ya, pasal yang dari ternyata ayat yang ke-8. Tadi pagi dalam waktu saya membaca firman Allah dan Tuhan ingatkan ini, maka saya mengatakan, jadi Allah membalas setiap apa yang kita lakukan. Jadi berkenan di hati Tuhan itu adalah kita hidup dalam ketulusan, kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kehendaknya, kita menyenangkan hati Allah. Dan kalau kita lihat semua pesan Allah tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh Daud ini. Dan Allah melihat itu, apakah
engkau berkenan di hadapan Allah, apakah engkau melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan atau tidak. Kita boleh bersandiwara di hadapan orang lain, kita boleh bersandiwara di hadapan siapapun, tapi tidak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam doa malam saya kepada Tuhan saya katakan bahwa walaupun lelah, ya, melawan kantuk dan lain sebagainya, tapi saya ingin bahwa firman ini bisa menguatkan setiap kita. Kalau mereka yang ada dalam dosa, mereka berbalik kepada Tuhan, dan mereka yang berbalik hidup dalam sisi terang dari Allah itu sendiri, dan kemudian dia melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berkenan di hati Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan atur dalam kehidupan ini? Tapi pertanyaan saya adalah, adakah kita berkenan di hati Tuhan? Walaupun kita di lembah yang jauh nun di sana, atau sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok sana, yang ada di lembah-lembah, yang ada di daerah-daerah terpencil, hamba-hamba Tuhan yang dengan setia melayani Tuhan, dengan setia berbuat sesuatu yang berkenan, yang sesuai dengan hatinya Tuhan, melayani umat Tuhan dengan tulus. Ingatlah, Allah tidak tutup mata terhadap engkau. Atau kepada Anda yang hidup sebagai pegawai bawahan, yang mungkin diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kalau saya bilang lawan dia. Memangnya dia yang kasih kamu hidup? Kalau pegawai negeri itu, ya, kalau bosmu melakukan lakukan itu, korupsi itu, lawan dia. Memangnya dia siapa? Kalau kamu nggak lawan, kamu akan terjerat. Bilang, saya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus melarang saya untuk melakukan pungutan-pungutan liar, untuk melakukan korupsi. Saya harus berjalan A, B, B. Selebihnya adalah dosa. Itu katakan pada mereka. Seperti ada mantan anggota di tempat ini. Itu saya katakan. Dan ketika dia melakukan itu, dan Tuhan mengangkat dia. Jadi gak usah takut. Kalau engkau atasan, hidup memberikan teladan, hidup memberikan contoh seperti Raja Daud ini. Walaupun ada sisi gelap, dia bertobat, lalu dia memiliki sisi terang, dan dia, Alkitab katakan, berkenan di hati Tuhan. Wow. Saya ingin berkenan di hati Tuhan, walaupun mungkin ada banyak hal yang harus direstorasi dari hidup ini. Tetapi saya punya tujuan yang jelas. Saya berharap kita juga punya tujuan yang jelas, bahwa harta dunia ini akan kita tinggalkan, kehidupan ini akan kita tinggalkan. Beberapa kali saya berkata, setiap hamba Tuhan hiduplah dalam kesederhanaan, sama seperti Yesus yang penuh dengan kesederhanaan. Kita adalah hamba-hambanya. Kalau Anda diberkati lebih, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, supaya kita berkenan di hati Tuhan. Saya tidak anti pada orang-orang yang diberkati. Malah saya berdoa supaya saya diberkati, orang-orang lain diberkati, tapi kemudian melakukannya bagi kemuliaan Bapa di surga. Saya bersyukur kalau ada orang-orang yang diberkati lalu memberikan rumahnya, ya, ditempati orang-orang yang tidak mampu. Saya juga melakukannya. Tetapi ya, ada banyak orang yang tidak bisa melakukannya. Dalam pertemuan kami Jabalom, ya, ada seorang yang berkata, aku akan melakukan ini dan itu. Dan saya berharap apa yang dikatakan itu bisa digenapi. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dan kalau dia setia dalam hal memberikan sesuatu yang terbaik, kita juga harus setia menggenapi apa yang kita katakan. Supaya apa? Allah semakin memberkati. Dan itu memang tidak mudah. Tetapi saya mau katakan, bagi mereka, ya, coba kita baca dulu Mazmur 50.
Saya teringat ayat ini. Kalau salah seorang baca ayat 14 dan 15. Mazmur 52 ayat 14 sampai 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Terus, Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan melumpuhkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, kadangkala kita memotong ayat itu ya. Ya, kita lebih suka di ayat yang kelima. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau ya, dan aku akan memuliakan, dan engkau akan memuliakan aku. Enak deh. Tapi Anda lupa di ayat di atasnya bahwa kita mengatakan dengan jalan persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Artinya mau saya katakan, ketika kita berada di pihak sini, jangan lupa untuk melakukan. Sehingga ketika engkau berseru, Allah menjawab engkau, Allah menolong engkau, Allah memberikan yang terbaik. Saya seringkali gatukkan ini, campur ini dengan Mazmur 91, dan itu merupakan ayat kesukaan saya, yaitu di sana dikatakan kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, ya, mengasihi Tuhan, maka apa yang kita dapat? Kita mendapatkan perlindungan, dan kita juga kalau kita mengenal mendapat pertolongan. Kalau kita mengenal namanya, maka kita akan mendapatkan perlindungan. Dan bukan hanya itu, kalau kita berdoa, Alkitab mengatakan dia menjawab. Bahkan kalaupun Tuhan belum menjawab, Dia akan menyertai kita dalam kesesakan kita, supaya kita jangan stres. Ada banyak orang yang stres karena belum dijawab, dia stres. Makanya ketika saya menghadapi, seringkali saya katakan, ketika menghadapi kesulitan saya, berikan saya kekuatan dalam melewati masa-masa sulit saya ini, Tuhan. Ya, ada masa itu kadangkala Tuhan izinkan untuk kita alami. Tapi yang saya mau katakan kepada kita adalah, mari kenali Tuhan kita, kenali Allah yang mengasihi kita. Apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita mencintai Tuhan? Apakah kita mengenal kemampuan Tuhan? Ada banyak orang meragukan kuasa Tuhan. Ada banyak orang tidak mempercayai bahwa Allah itu masih dapat melakukan hal-hal yang besar dan dahsyat, masih mampu menyembuhkan orang yang sekalipun cancer stadium akhir dan lain sebagainya. Masih mampu Allah itu melakukan mujizatnya, karena Dia ahli dalam membuat mujizat. Kalau langit dan bumi ini dapat dipeliharanya, apalagi kehidupan kita. Pertanyaan saya, apakah engkau mengenali kemampuan Allah? Dan apakah engkau mengasihi Tuhan Allah? Dan apakah kita ini berkenan di hati Tuhan? Dan kalau kita berkenan di hati Tuhan, ya nikmatilah kebaikan dan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Nggak usah iri dengan yang lain yang sudah diberkati lebih, nggak usah. Apa yang dipercayakan Allah, pengetahuan, bagikan itu dengan cuma-cuma. Harta yang diberikan, bagikan itu untuk menolong orang-orang yang bersusah. Tapi jangan juga kau habiskan dan dengan melupakan hidupmu sendiri. Jangan. Ada orang berkata, seorang teman saya berkata, ada seorang yang punya, ya istilahnya, saya akan persembahkan ini kepada orang miskin, dan saya akan menjadi pengemis di Surabaya. Itu kan gendeng itu. Dia mau persembahkan hartanya, lalu dia mau jadi pengemis di Surabaya. Dia ada di pulau ini. Sesuatu nggak masuk akal. Tapi kalau kita berkenan di hati Allah, harta yang dipercayakan Allah kita pakai untuk menolong. Dan juga sebagai sarana kehidupan kita, untuk melakukan aktivitas kita dalam hal kebaikan, supaya apa? Allah dimuliakan. Jangan persembahkan semua. Bagaimana anak istrinya? Itu kan berarti menyiksa anak istri. Nggak perlulah, ya. Dan Allah juga nggak akan suka dengan demikian. Kau seluruh hartamu kau berikan, lalu kamu jadi pengemis, berikhtiar jadi pengemis,
Mana Tuhanmu? Allah tidak mengajar kamu tanganmu di bawah. Allah mengajar kamu tanganmu di atas. Kalau kamu jadi pengemis, tanganmu di bawah, bukan di atas. Kau sudah melanggar firman Allah. Kalau tanganmu di bawah terus menerus, kau melanggar firman Allah. Nggak boleh. Kalau mungkin Anda mendengarkan khotbah saya ini, berpikir ulanglah. Serahkan semua kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang mau saya katakan. Setelah dia melakukan berkenan di hati Tuhan dalam melakukan kehendak Tuhan, ada janji yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan, yang dari apa yang kita baca. Dari keturunannya akan lahir juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Percayalah, Alkitab katakan bahwa keturunan orang benar itu tidak akan pernah meminta-minta. Pertanyaan saya, mari kita jawab dari hati yang paling tulus. Apakah kita hidup berkenan di hati Tuhan? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan? Sebagai pantun yang terakhir, saya berkata, saya akan bacakan. Berbelanja ke pasar Ampenan, membeli sayur pelalang. Ya, enak itu ya. Lalu, kalau hidup mentaati Tuhan, harus hidup melakukan firman Allah. Haleluya. Jadi kita berkenan di hati Allah, tetapi tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya sama saja ya. Jadi istilahnya hanya separuh. Tapi kita diminta oleh Tuhan sebagaimana yang dilakukan. Bukan Daud loh yang mengatakan ini. Aku ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Aku ini orang yang enggak. Allah sendiri yang mengatakan. Saya akan ada satu ayat yang saya baca tadi pagi, tapi saya lupa ingat menuliskannya, bahwa Samuel itu dalam 1 Samuel adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi ini saya akan bacakan, ini tadi saya baca ya, untuk mendukung apa yang saya katakan tadi. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 dan seterusnya, demikian bunyi firman Allah. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapnya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan tingginya, sebab aku telah menolak. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak itu dan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu
berangkatlah Samuel, ya. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah akan menolong kita sekalipun kita ada di padang gurun sana. Allah sanggup memilih kita. Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi mari, kalau ada sisi gelap, kita selesaikan dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, apapun itu, selesaikan. Sebagaimana kita sudah mendengar dari kisah ini, bagaimana sisi gelap dari Daud itu. Tetapi dia tidak tinggal hanya di situ. Dia berpindah dari sisi gelap dengan bertobat dan pindah ke sisi terangnya Tuhan. Dan kemudian setelah dia pindah ke sisi terangnya Tuhan, maka dia akan memilih untuk menyesuaikan hatinya dengan hati Tuhan, menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Dia tidak lagi melakukan apa yang bertentangan dengan hati Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan sangat mengasihi Daud. Dan itulah sebabnya Allah menjanjikan melalui generasinya lah seorang juru selamat akan dilahirkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Allah konsisten menepati janjinya, sekalipun manusia tidak ada yang sempurna, sekalipun kebun selalu ada rumputnya, sekalipun gading pasti ada retaknya, tetapi Tuhan yang sempurna itu akan terus mau menyatakan kedaulatannya bagi kita yang tidak sempurna ini, agar dibuatnya sempurna di penjuran tangan Tuhan, di pembentukan tangan Tuhan. Yang penting kita tidak memberontak, yang penting kita menurut saja kepada Dia, maka kita akan melihat yang terbaik dari hidup ini, sama seperti yang dinikmati oleh Daud dalam kehidupannya. Semoga kita juga menikmati yang terbaik dari Tuhan. Yang dapat saya simpulkan adalah pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita pelajari dari dosa-dosa dan dari pertobatan Raja Daud. Kalau engkau seperti Daud, engkau dapat menjadi seorang yang sesuai dengan hatinya Allah dan melakukan kehendak Allah. Jadi jangan katakan, dosaku sudah bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau engkau datang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kau bertobat, Allah mampu memakai engkau. Bukan di masa Daud hidup, tapi di masa engkau hidup. Saya dengan ayat ini sangat betul saya responi. Saya ingin hidup di generasi saya, ini, untuk terus menyerahkan hidup kepada Tuhan, untuk Tuhan melihat hati, untuk melihat apa yang saya lakukan. Saya tidak ingin mendikte Tuhan, saya tidak ingin melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak. Tapi saya belajar untuk menundukkan diri. Dan harapan saya baik kita semuanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar sana, kalau Anda nanti mendengarkannya melalui YouTube, doa dan harapan saya, mari jangan katakan, aku tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tuhan, terlalu banyak dosaku. Tapi saya mau katakan, sampai dikatakan Allah sangat perbuatan keji di mata Tuhan, Allah mampu mengampuni dia. Siapakah kita? Selama kita mau datang kepada Dia, Allah siap mengampuni engkau. Dan tariklah pembelajaran dari Daud ini dan aplikasikan dalam kehidupan kita, bukan di masa yang lalu, tapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita akan terus berkata, aku mau hidup berkenan di hati Tuhan, aku mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau itu hati kita, saya yakin dan percaya dampaknya bagi generasi dan keturunan kita, anak cucu kita, Tuhan akan menyatakan segala kebaikan-kebaikannya bagi kita. Jadi jangan pernah menyerah untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang menyatakan segala pertolongan-Mu, segala kebaikan-Mu, segala kemurahan bagi kami. Kami memang bukanlah manusia yang sempurna. Selalu ada rumput dalam kebun sebagaimanapun keadaannya. Tetapi kami tetap yakin dan percaya sebagaimana Tuhan firman Allah yang begitu luar biasa. Kau datang kepada Daud yang sekalipun masa hidupnya pernah melakukan apa yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi ketika datang berbalik dan memiliki sisi terang, dan dia melakukan apa yang kau kehendaki dan menyesuaikan hatinya dengan hati. Kami juga ingin dan rindu terus menyesuaikan hati kami dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapa, bantu kami Roh Kudus. Dan sebagaimana Engkau memberikan Roh Kudus kepada Roh Allah kepada Daud, demikian juga Engkau memberikan Roh Kudus kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, berkati firman, berkati kami semuanya. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkati damai sejahtera daripada Allah senantiasa dari Miangas sampai Pulau Rote. Pekerjaan Tuhan, para rekan sahabat dimanapun mereka melayani, diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan wakilnya, Prof. Mahruk Bapak di surga, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, para menteri, Tuhan tolong supaya mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sampai akhir Oktober tanggal 20 Oktober 2024. Terima kasih. Dan pesta demokrasi yang membawa damai, dilalukan dari politik identitas yang dapat merobek-robek sendi-sendi bangsa ini Bapa di surga. Dan dibiarkanlah kami melakukan apa yang baik. Kami cinta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami cinta persatuan kesatuan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan bagi mereka yang sakit, taruh di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia mampu menolong engkau, menyembuhkan engkau, dan taruh di tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang kau derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, kau sembuh. Allah tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat engkau percaya, Allah mampu menyembuhkan engkau. Saat ini juga, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengatakan bagi kita, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya punya sisi gelap seperti Daud, tetapi Daud bertobat, saya juga mau bertobat, dan biarlah darah-Mu yang kudus membasuh hamba-Mu, sehingga hidup hamba berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Anda yang mau lahir baru dalam Tuhan, angkat tanganmu dan saya akan berdoa bagi Anda. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, mari Engkau menyatakan kasih-Mu kepada mereka, sama seperti Engkau hadir kepada Tuhan Yesus kepada Saulus, datang juga kepada mereka. Ubahkan kehidupan mereka menjadi alat di tangan Tuhan, dan banyak orang akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau Allah membuat kader-kader muda, orang-orang percaya seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Esther, Daniel, dan lain sebagainya Bapa di surga. Tuhan memberkati Deborah baru, Esther baru di masa kini Bapa di surga, yang sesuai dengan hati Tuhan, yang mengatakan tidak terhadap dosa, mengatakan iya terhadap seluruh kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Digenggamlah bangsa kami di dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, baik orang percaya maupun tidak percaya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.